Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang uji homogenitas dan normalitas ya, berkaitan dengan data penelitian. Oke, minggu lalu kita kan sudah membahas tentang minggu sebelumnya ya, tentang penyajian data ya, bagaimana data itu disajikan baik dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel dan macam-macamnya. Kemudian interpretasinya itu seperti apa, ya kan? Setelah itu kita juga sudah membahas tentang statistik deskriptif, ya, baik dari pemusatan data maupun tentang penyebaran data, ya. Dan itu semuanya tidak lepas dari populasi sampel intinya memang ya. Artinya untuk penelitian yang bersifat eksperimen itu penting sekali di sini harus dikaji tentang itu gitu ya. Oke. Dalam penelitian eksperimen biasanya kita akan menggunakan alat statistik ya untuk membuktikan hipotesis atau untuk pengujian hipotesis itu kita gunakan alat ujinya statistik. Dan banyak sekali alat uji statistik itu mulai dari uji T, uji F, kemudian ada ANOVA 1 jalur, ada ANOVA 2 jalur, ada regresi dan macam-macamnya, ya kan? Nah, alat-alat ini itu dia tidak asal bisa kita gunakan. Di beberapa uji statistik itu dia memiliki prasyarat. Nah, jadi data baru bisa dilakukan uji secara statistik, kadang-kadang dia harus penuhi syarat dulu. Nah, prasyaratnya apa? Nah, salah satu prasyarat yang sering diberikan itu adalah pasti yang pertama datanya harus random gitu ya. Jadi data dipilih secara random, itu yang sudah kita bahas minggu lalu ya, tentang sampel random dan macam-macamnya itu. Makanya itu penting sekali. Yang kedua, biasanya itu homogenitas. Apakah datanya itu homogen atau tidak, kan itu dia. Kemudian yang ketiga, normalitas. Apakah data kita itu normal atau tidak. Nah, bahkan di beberapa statistik lain itu kalau ada regresi ganda atau apa itu dia ada linearitasnya pun harus dikaji dan macam-macam, banyak sekali mereka juga prasyarat-prasyaratnya itu sebelum melakukan uji regresinya itu gitu. Nah, tapi yang paling mungkin ini yang menjadi basic dasar yang harus kalian pahami dulu sebelum kita masuk hal-hal yang lainnya, itu nanti bisa dipelajari secara lanjutan lah dengan cara mandiri itu bisa gitu ya. Yang penting basic dasarnya di sini kita ajarkan itu gitu ya. Oke, homogenitas. Apa itu homogenitas? Homogenitas ya berasal dari kata homogen. Kalau homogen itu berarti lawan katanya heterogen gitu ya. Nah, berarti kalau homogen itu ya sama gitu ya, semuanya setara. Nah, kalau dalam bidang-bidang sains, homogenitas ini enak dia mengkajinya ya. Maksudnya bidang eksak gitu ya. Kayak kalau di bidang pertanian misalkan, homogenitas itu enak dikajinya karena homogenitas kan harus sama semuanya. Makanya kalau homogen misalkan kayak benih aja coba. Kalau benihnya itu homogen, nanti tumbuhnya dan perlakuannya itu semuanya sama, akhirnya tumbuhnya juga sama kan, panjangnya sama, tingginya sama, kayak jagung tinggi sama, itu berarti itu homogen gitu ya. Bahkan sampai perkembangannya itu sama semuanya. Nah, itu homogen. Nah, sedangkan homogenitas kalau dikaji di bidang sosial, misalkan dalam pendidikan ya, ini kompleks jadinya ya. Yang dikatakan homogen ini apanya? Kalau siswa karena gini, manusia atau siswa ini kan termasuk individu yang unik kan, setiap individunya. Iya enggak? Karena unik artinya setiap individu itu berbeda, maka ada yang mengatakan ya itu enggak homogen gitu ya. Nah, makanya akhirnya ada yang menengahin itu,
homogenitas dalam pendidikan ini misalkan sama-sama di kelasnya, jenjangnya sama, kan itu dia. Misalkan, oh ini dia sama-sama di kelas 10, kan itu dia. Terus jam belajarnya juga sama-sama di pagi hari, itu juga masuk kategori homogenitas. Jangan nanti neliti yang satu pagi, satu sore, kan itu dia. Terus hasil tesnya, nah biasanya nanti kalau di homogenitas ini nanti ke tes. Nah, kalau hasil tes siswa itu kan 2 kelas nanti kan pasti ada ragamnya ya. Nah, 2 kelas ini dikatakan homogen itu seperti apa? Karena udah jelas 2 kelas itu ya jelas-jelas beda gitu ya. Nggak mungkin sama. Nah, menghomogenkan itu, nah disinilah uji homogenitas ini kita gunakan. Biasanya nanti dari data hasil tes. Nah, hasil tes siswa ini untuk melihat apakah kemampuan kedua kelas ini itu homogen, itulah yang harus kita lakukan uji. Harus kita uji gitu ya. Secara statistik itu bisa gitu. Ya. Nah, jadi homogenitas itu berkaitan dengan 2 data atau dua sampel ya. Jadi kalau di pendidikan mungkin perlu 2 kelas ya. Jadi kalau ada kelas A, kelas B, baru kita bisa cerita apakah kelas A dan B ini homogen. Gitu ya. Nah, homogen ini artinya polanya sama, seragam. Apanya? Variasinya. Nah, berarti homogenitas ini berkaitan dengan variansinya. Jadi sebaran datanya itu apakah memiliki pola yang sama, itu yang kita uji secara statistik, gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan homogenitas. Nah, untuk menguji homogenitas itu banyak sekali. Ya, ada uji F bisa kita gunakan untuk uji homogenitas, ada uji Bartlett, ada uji C-square dan macam-macamnya. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Kemudian kita akan coba secara manualnya dan nanti kita coba simulasikan menggunakan SPSS. Pada saat ini kita gunakan SPSS. Sebenarnya banyak juga aplikasi yang lain bisa digunakan. Ada MATLAB gitu ya, ada aplikasi-aplikasi hitungan statistik yang lain ya. Tapi kalau di bidang social science memang yang paling banyak digunakan itu adalah SPSS ya. Ini sudah paling banyak digunakan, paling umum digunakan di Indonesia gitu ya. Nggak tahu di luar negeri apakah ini juga. Belum tentu karena banyak sekali alat-alat untuk mengukur statistik gitu ya. Oke. Ini yang pertama ini kita akan mencoba melakukan uji coba menguji homogenitas menggunakan uji F. Nah, tadi kan kita katakan bahwa uji homogenitas itu kan untuk melihat variasinya ya. Bagaimana variansi kedua data, 2 kelompok begitu ya. Makanya di sini yang paling penting pertama itu kalau menggunakan homogenitas dengan distribusi F, maka yang kita lihat adalah variansi kedua kelompok itu seperti apa. Kan itu dia. Nah, makanya untuk mengujinya di sini adalah menggunakan menghitung pertama adalah kita lakukan hitung variansinya. Jadi variansi dari kedua datanya ya, rumus variansi sudah pada tahu ya, ini juga rumus variansi bisa kita gunakan. Nah, setelah variansinya kita peroleh, maka di sini kita lakukan hitung uji F. F itu adalah standar ini S ya, S dari sini ya. Jadi standar simpangan baku. Jadi simpangan baku yang paling maksimum dikali minimum. Artinya kan dari 2 kelompok itu ada yang paling besar ya, ada yang besar yang kecil. Nah, yang besar di atas, yang kecil di bawah gitu ya. Maksimum minimum. Nah, ini nanti yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Ya. Nah, itu dia ya. Oke, setelah dihitung itu baru selanjutnya, nah ini karena statistik, ingat statistik itu kan menghitung peluang pada dasarnya ya. Jadi di situ ada tingkat signifikansi atau tingkat keyakinannya. Jadi taraf signifikansi yang kita gunakan di dalam bidang pendidikan itu biasanya memang 5% ya.
paham ya tentang tingkat signifikansi ini? Artinya hasil, misalkan nanti hasil penelitiannya menunjukkan diterima. Nah, tingkat diterimanya itu adalah sebesar 95%. Itu keyakinannya. Jadi 5% adalah errornya gitu ya. Itu tingkat signifikansi. Jadi ada tingkat error. Ya. Nggak mungkin 100%. Jadi ada errornya di sini. Nah, itu signifikansi. Nah, angka selanjutnya, suara apa ini? Bentar. Oke. Nah, setelah kita pilih tingkat signifikansinya, maka kita bandingkan antara F hitung yang kita hitung tadi sebelumnya dibandingkan dengan F tabel. Ya, F tabel di sini ya. Nah, F tabel itu, nah setelah kita compare, di sini ada tentang derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu adalah dari pembilang dengan penyebutnya ya. Nah, N itu adalah banyak datanya, di pembilangnya itu berarti yang di atas, dan N2 itu adalah untuk derajat kebebasan penyebutnya, yaitu banyaknya data dikurangin 1. Ya. Nah, jadi dari varian terbesar dengan yang terkecil itu ya. Nah, kriterianya kapan dikatakan homogen? Ketika F hitung lebih kecil dari kok sama-sama hitung ini ya. F hitung lebih kecil dari F tabel ini ya. Aduh. Maka data dikatakan homogen ya. Sedangkan kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka data dianggap tidak homogen, gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini contohnya sudah kita buat sini. Contohnya misalkan di sini ada hasil tes eksperimen 1 dengan eksperimen 2 gitu ya. Jadi ada 2 kelas dengan jumlah siswanya yang pertama 25 orang untuk eksperimen 1 dan di eksperimen 2-nya adalah 29 orang. 29. Kemudian rata-ratanya 76,2, satu lagi 80,05 gitu ya. Ini udah rangkuman deskriptifnya gitu ya. Dengan variansinya 36,45, yang satu lagi 60,34. Berarti eksperimen 2 ini sebagai pembilang ya, karena dia lebih besar variansinya. Sedangkan eksperimen 1 sebagai penyebut, karena variansinya lebih kecil. Ya kan? Nah, kalau untuk menghitung homogenitas, maka yang pertama ya, ini yang paling mudah. Jadi kita hitung dulu ya F-nya, F hitung ya maksudnya ini ya. Jadi S maksimum dibagi dengan S minimum. Tadi yang dari angka ini ya, 60 ini kan diakarin ya, akar dari 60 kan. Di sini akar dari 36, gitu ya. Untuk dapatkan S-nya itu kan, maka di sini dapatnya 7,7 dibagi dengan 6,03. Diperolehlah di sini adalah 1,287. Nah, selanjutnya kita langsung kita hitung taraf signifikansinya. Nah, taraf signifikansinya adalah 0,05 dengan derajat kebebasannya yang di pembilang tadi kan yang eksperimen 2 tadi kan 29 dikurangi 1 jadi 28, sedangkan derajat kebebasan penyebutnya adalah 25 kurang 1 jadi 24. Nah, F tabelnya kita cari di tabel, namanya F tabel biasanya istilahnya lah untuk tabel. Jadi kita hitung di sini dapatnya pada signifikansinya 0,05 ya. 28,24 itu ini tadi derajat kebebasan masing-masing dari pembilang dan penyebutnya diperoleh 1,952. Gimana cara mendapatkannya itu? Banyak caranya, bisa menggunakan Excel dapat ya, itu bisa dihitung. Kalau menggunakan Excel seperti ini, kita bisa tunjukkan. Nah, di sini juga sudah dituliskan ya, untuk menghitungnya bisa menggunakan Excel dengan rumus ini. Nah, ini rumusnya kalau menggunakan Excel. Mencari apa namanya? Kita zoom in besar. F tabel ya. Tabel yang lain pun banyak, kalau di Excel itu bisa dicari. Saya zoomkan dulu supaya kelihatan. Jadi kalau pengen cari bisa diklik aja sama dengan, ini pakai Excel ya.
belum. Nah, F, biasanya F langsung muncul banyak di situ. Nah, kita kan mau distribusi F tadi ya. Jadi ini distribusi F R ini tabel gitu ya. RT ini tabel kayaknya mungkin ya. Bukan yang itu, yang ini sih tadi ini. Nah, kalau kita double klik di sini muncul probability titik koma ini signifikansi kebebasan, derajat kebebasan 1, derajat kebebasan 2. Tadi berarti pembilang dan penyebut di sini. Nah, kita tulis saja 0,05, koma itu titik kalau di tempat saya di sini ya. Nah, pemisahnya pakai titik koma. Baru pembilangnya, derajat kebebasan pembilang tadi 28, titik koma lagi, baru 24. Kurung, di enter nanti akan keluar nilainya. Nah, ini dia. Ini ya. Jadi kalau kita bulatkan sampai 3 desimal, ya jadinya 0,952. Itu ya. Makanya tadi di sini muncullah itu tadi 1,952. Cara lainnya bisa juga menggunakan GeoGebra. Nah, di GeoGebra ini kita juga sama di sini. Kalau kalian masuk di GeoGebra itu menunya ada statistik. Ya, di sini itu ada menu statistik yang bisa kalian manfaatkan di GeoGebra itu. Bentar, lama dia responnya. Nah, di sini itu ada menu statistik sebenarnya. Ini sudah saya munculkan ya statistiknya. Nah, di sini statistiknya pun di sini banyak yang dia cover di sini. Kemarin sempat sudah saya tunjukkan dulu ya waktu kita normal. Nah, di sini ada uji normalitas N itu ya, tabel normal, ada uji T, student T itu adalah uji T itu, ada chi-square, chi-square ya, itu kemudian ada distribusi F, ada eksponensial, Cauchy, Weibull, gamma, log normal, logistik. Ini yang continue ya, yang discrete ini dia, ada binomial, Pascal, Poisson, dan hypergeometry. Nah, tadi kan di distribusi F ya, jadi kita pilih yang ini. Nah, distribusi F itu secara karakternya kan dia selalu positif ya, seperti ini nih ya. Dia nggak pernah negatif ya, beda dengan itu. Makanya dia biasanya ujinya itu adalah uji pihak kanan gitu ya, nggak pernah dia ada pihak kiri karena nilainya selalu positif. Grafiknya itu dia dari 0 ke kanan gitu ya, makanya positif. Nah, ini bisa kita pilih sebenarnya kanan kiri, nggak bisa juga kiri semuanya. Jadi dia selalu uji pihak kiri, pihak kanan gitu ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan DF1 berarti pembilangnya tadi 28 di sini kan. 28. Kemudian 22 adalah 24. Nah, tadi kan 5% ya. Kita maunya tarak signifikasinya adalah 5% atau 0,05. Ingat waktu kita belajar di StatMat, sebenarnya kan luas daerah ini apa menunjukkan apa? Luas daerah ini kan menunjukkan peluang kan? Nah, 5% itu adalah peluangnya sebenarnya kan, taraf ditolaknya. Jadi tolaknya adalah 5% gitu. Nah, itu berarti di hasil kita ngitung peluang di sini nih. Berarti yang kita cari adalah X-nya di sini itu berapa begitu. Nah, oleh karena itu yang kita tuliskan di sini adalah 0,05. Nah, ya yang kita perlu di angka ini nih. Nah, ini kita dapatnya sama ya. 1,952. Kalau dibulatkan 1,952 juga ya. Nah, banyak caranya. Yang kedua menggunakan tabel biasanya juga disiapkan tabel itu. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan, berarti kita bisa lanjutkan di sini. F hitungnya udah ketemu, yaitu 1,287, sedangkan F tabelnya 1,952. Sehingga kita bisa compare F hitung ternyata lebih kecil dari F tabel. Nah, oleh karena itu, kedua data dikatakan homogen. Yang homogen apanya di sini? Apanya yang homogen? Sebaran datanya atau variansinya. Ya, jadi varian. Jadi
homogenitas itu parameternya adalah variansi. Makanya di sini kalau kita kan datanya homogen, maksudnya apa? Berarti variansi data di kelompok A dengan variansi data di kelompok B itu dianggap sama penyebarannya. Loh kan angkanya, ya itulah statistik. Kan tadi punya tingkat error. Tapi di sini kita katakan homogen dengan tingkat errornya adalah 5%. Tingkat keyakinan kebenarannya itu adalah 95% di sini. Nah, gitu ya. Pak, kalau derajat kesignifikansinya kalau dirubah bisa nggak? Ya bisa aja. Nanti hasilnya bagaimana? Bisa berubah nggak? Ya bisa jadi ya. Mungkin kalau dia makin kecil, misalkan keyakinannya kita ambil 1% atau 99% kayak mana? Mungkin nanti nilainya juga berubah gitu ya. Mungkin, saya tidak tahu juga. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Alhamdulillah. Ini penting ini bagi yang rencana penelitiannya nanti eksperimen, kuasi eksperimen. Ini wajib paham tentang ini karena ini menjadi syarat awal ya. Jadi ini asumsi ya, namanya uji asumsi ya. Sebelum melakukan uji statistik harus memastikan apakah apalagi kalau dia mau mencari menggunakan uji T atau uji F gitu-gitu ya. Itu biasanya dia persyaratannya datanya harus memenuhi syarat dua ini nanti. Itu homogen dan normal. Nah, kalau dia tidak memenuhi dua syarat itu maka uji statistiknya tidak bisa digunakan. Harus menggunakan statistik yang lain gitu yang memenuhi persyaratan. Kalau nggak homogen pakai yang mana? Harus kita tahu juga nanti ya. Seperti apa itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Enggak, memang belum ada yang nanya ya dari tadi ya. Kok pertanyaan lagi? Yang nanya saya sendiri, saya jawab sendiri ya kan? Oke. Itu yang paling sederhana. Tapi sebenarnya kita sudah ada SPSS akan lebih mudah ya. Nah, uji homogenitas itu ya biasanya kalau menggunakan SPSS lebih gampang ya. Sekali panggil semuanya udah keluar datanya. Itu bisa kita gunakan dengan SPSS ini. Ya. Itu lebih mudah dia kalau gunakan SPSS. Oke. Udah pada diinstal belum SPSS-nya? Belum ada ya? Pak Nurdiono udah tahu SPSS belum? Udah pakai SPSS-nya belum? Saat ini saya tutup dulu. Laptopnya lelet kalau dibuka SPS saya ini. Bentar ya. Oke. Ada yang belum pernah lihat menggunakan SPSS di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ini adalah tampilan SPSS seperti ini ya, mirip dengan Excel ya, tapi dia ada dua penyajiannya. Jadi tapi di sini cara kerjanya nggak sama dengan Excel ya. Jadi dia tapi kita bisa ekspor data-data dari Excel, bisa kita ekspor ke sini gitu. Oke. Ini tadi saya bikin apa di sini, ini gimana ngapusnya ya? Udah lupa aku juga. Bisa di-clear. Oke. Saya hapus dulu semuanya. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, di sini itu ada data untuk pengisian variabel, yang kedua data untuk pengisian data ya, nilai gitu ya, nilai-nilai data bisa dan variabel ya. Nah, untuk
uji homogenitas itu kalau menggunakan SPSS, yang pertama memang harus kita jelaskan dulu variabelnya apa gitu ya. Variabelnya kan biasanya itu misalkan kan kita homogenitas itu kan membandingkan antara dua kelas ya. Nah, misalkan kita bikin di sini namanya kelas eksperimen, kelas ya, kelas eksperimen gitu ya. Nah, namanya kita buat dulu di variable view-nya itu dengan nama kelas eksperimen. Nggak bisa gitu ya. Dia biasanya itu langsung kemampuannya ya. Misalkan hasil tes di sini ya. Hasil tes. Hasil tes. Nah, ini kan tipenya numerik. Nah, baru di sini nanti kelas. Tapi kelas ini kita bukan numerik ya. Nanti nggak apa-apa lah. Oke. Cuman di sini saya bikin label kayaknya di sini. Bentar. Oh, di value berarti bukan di label di sini. Value-nya bisa kita buat di sini. Nah, value-nya ini misalkan kita membandingkan dua kelas. Kita pakai value-nya angka simbol 1, ini untuk misalkan kelas eksperimen. Eksperimen. Kita add-kan di sini. Berarti 1 artinya adalah kelas eksperimen. Kalau 2 itu kita simbolkan misalkan kelas kontrol gitu ya. Kita tambahkan. Oke. Jadi dia ada 2 itu. Nah, kita masuk ke data view di sini nanti. Oh, dia sebenarnya variabel ya. Oke, tapi di sininya kita ganti nominal dia ya. Nah, ingat di sini ya, di sini kalau dia tentang cerita data, data itu ada namanya skala, ordinal dan nominal. Ya, skala itu yang untuk interval dan macam-macamnya. Kalau ordinal, tingkatan nominal itu adalah setara ya. Kan 1, 2 dianggap sama saja, berarti nominal dia kategorinya. Nah, di sini kalau di data view, maka di sini tertulis hasil tes ya. Yang satu lagi kelas. Nah, kita tinggal masukkan datanya di sini. Misalkan ini saya buat, ini kita uji coba aja ya. Saya memunculkan, saya input datanya di sini gitu ya. Hasil tes, ya kan kita kasih tes siswanya terus ada skornya. Kita input di sini gitu ya. Misalkan 34 skornya, 35, 36, 36, 34. Ya, jelek-jelek kali ya, nggak apa-apa lah. Jelek ini 40, 42, 44, 45, 47, 50. Misal ini ya. Oke, 18. Ini adalah kelas pertama, ada 18. Nggak cocok ya? Emang ada 18 orang. Kelas biasanya berapa sih? Maksimum 25 ya? Kita bikin 25 lah. Kalau dia alia 36 maksimum. Maksimum. Ya ini misalkan kelas eksekutif ini, jadi cuman 20 orang lah. Kelas orang malam itu Pak. Ya kan? Terus, nah ini kodenya 1. Tadi 1 kan kelas eksperimen. Misalkan ini hasil data eksperimen gitu ya. Kita bikin kode 1 semua di sini. Bawah. Bisa di copy sih sebenarnya ini ya. Cuman kita masukkan aja dulu. Nah, yang kelas keduanya, kelas kontrolnya digabung penulisannya ya. Cuman dibedain di sini ada simbolnya berbeda gitu ya. Nah, di sini misalkan kelas kontrolnya itu
nilainya mulai dari 27, 29, 30, 34, 45, 42, 44, 44, 45, 6, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67. Misal lah ini ya. Oke. Kemudian untuk kelasnya kita kasih simbol 2 tadi kan sudah kita buat di variable view-nya ya. Itu kebutuhannya nanti waktu dipanggil ya, waktu dipanggil nanti akan muncul berbeda. Nah, sudah. Sekarang bagaimana cara melihat untuk menguji homogenitas dari kedua kelas ini antara eksperimen dan kontrolnya? Yang pertama itu tahapannya ada banyak ya, nanti kita coba satu dulu. Kita bisa pakai ANOVA di sini. Kalau ANOVA itu analyze. Jadi untuk menghitung statistik itu biasanya dianalyze ini ya. Di sini kan ada banyak ya, transform, ada data, macam-macam seperti grafik yang lainnya juga. Ada dianalyze, kemudian kita bisa menggunakan compare min, nanti one way ANOVA. Bisa dari one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA nanti akan muncul layar lagi. Di sini dependent list-nya adalah ya hasil tes kan variabel bebasnya ya. Sedangkan kelasnya itu masuk ke faktornya. Nah, nggak bisa langsung oke, tapi kita harus lihat di option-nya dulu. Nah, lihat di sini. Di option-nya ini ada deskriptif, ada random effect, brown macam di sini ada homogeneity of variant test. Berarti ini adalah tes homogenitas kan? Nah, deskriptif misalkan kita pengen munculkan deskriptifnya silakan dicentang itu, kita continue, tinggal diokekan nanti akan keluar itu hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah jadi kalau kita lihat dia itu punya layar baru namanya layar output di sini. Ini bisa kita simpan, bisa kita copy ya. Ini kan bentuknya kayak gini, bisa di copy nih ya. Per layar begini yang copy-nya bisa. Nah, ini adalah statistik deskriptif dari data tadi. Oh, dua-duanya 22 kelas, dua-duanya ini kan muncul ya. Kalau tadi kan kita buat kelas eksperimen, kelas kontrol kan. Kode 1 2 tadi ya. Nah, di hasil outputnya di sini tertulis langsung kelas eksperimen 22 siswa kan jumlahnya, kelas kontrol 22 siswa. Rata-ratanya yang di eksperimen 51, kontrolnya 48. Standar deviasinya 14, satu lagi 11. Nampaknya ciri-cirinya ini kehomogen ya. Nampaknya, nggak tahu. Dengan standar errornya sekian dan seterusnya, ini minimum maksimumnya. Nah, ini untuk totalnya, deskriptif total. Nah, ini dia test of homogeneity of variant. Di sini udah muncul dia nilainya berapa. Yang kita butuhkan ini kalau homogenitas. Kalau ANOVA-nya enggak dulu. Jadi ini lain cerita. Kalau di ANOVA nanti kajiannya nanti minggu depan, nanti waktu uji statistik, uji inference, nanti baru kita bahas. Oke. Nah, hasil tesnya ini dia. Statistiknya namanya kita uji Levene namanya di sini ya. Diperoleh skor Levene-nya adalah 3,109. Nah, di F1 ini kan derajat signifikansinya, derajat kebebasannya 1. Kenapa 1? Karena yang dibandingkan cuma ada 2 ya. Kelasnya cuma 2, jadi 2 dikurangi 1, makanya jadi 1. DF2 itu apa? Derajat signifikansi, derajat kebebasan untuk yang kedua. Nah, di sini berapa skornya? 42. Kenapa 42? Dari 44 ini. 44 dikurangi banyaknya kelasnya. Banyaknya kelasnya ada 2 ya. Makanya di sini 2. Nah, diperolehlah di sini. Nah, signifikansi inilah nilai peluangnya. Nah, kalau di sini, kalau kita gunakan output SPSS ini, nggak harus seperti berhitung manual tadi. Kita menguji statistiknya. Levene statistik, nggak tahu ya, saya belum pernah lihat tabel Levene ya. Nah, kalau pakai ini berarti kan kita compare tabelnya berarti ini kan. Tapi kan kita bisa menggunakan signifikansinya. Coba ini berapa persen ini?
0,085 ya. Berarti signifikansinya adalah 8,5%. Lebih besar dari 5% kan? Ya enggak? Iya, Nah, Pak. kalau lebih besar dari 5% itu dianggap homogen atau enggak? Nah, dalam uji signifikansi di sini dia. Kalau datanya Tidak lebih homogen. besar dari itu maka dia dikatakan tidak homogen. Kenapa kok data saya dua-duanya tidak homogen ini? Aduh, parah. Perhatikan, saya kembalikan ke sini aja yang memahami untuk itu homogen atau tidaknya itu di sini nih. Nah, yang daerah yang ditebelin ini kan daerah penolakan ini namanya. Jadi kalau kita ada di sini, maka dia katakan tidak homogen, ya. Kalau ada di daerah yang biru ini. Nah, berarti kalau ini kan 5% ini. Paham enggak? Berarti kalau di belakangnya ini apa? Kurang atau lebih nih yang di belakangnya ini, yang ke kanannya, di kanan dari tanda ini? Kurang dari 5%, Pak. Kurang dari 5%. Itu adalah daerah penolak. Berarti kalau dia kurang dari 5%, berarti dia tidak homogen. Tapi kalau dia lebih dari 5%, berarti daerah kita di daerah yang sini nih. Berarti kita berarti datanya adalah homogen. Gitu ya. Nah, tapi itu kan mepet kali ya dengan 0,5. Jadi dia di sekitaran sini tuh 8 kan mungkin di sini dia ya. Nah, begitu kalau diilustrasikan ya. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini gitu. Nah, tadi kalau dari statistiknya kan 8,5% ya atau 0,085. Berarti kedua data bisa kita katakan bahwa variansinya homogen atau seragam. Jadi dari kelas eksperimen dan kelas kontrol kedua-duanya seragam gitu ya. Nah, ini satu cara. Ini tadi kita gunakan menggunakan one way ANOVA. Ada cara lain banyak ya untuk menguji homogenitas itu. Saya perlihatkan lagi. Nah, kalau yang lainnya apa? Masih sama sih, di-analyze. Kalau di-analyze, kemudian kita bisa masuk ke deskriptif statistik bisa, atau masuk ke classify. Classify di sini bisa, di sini ada classify, kemudian masuk ke diskriminan. Nah, di sini sama masuknya ya, di sini masuk ke grouping variable. Kebalik ya, grouping variable itu independent test kan di sini, yang ini grouping variabelnya di atas ya. Nah, baru defend-nya kita masukkan angka 1 dan 2. Karena kan tadi kelasnya 2 itu ya. Simbolnya kan 1 dan 2 tadi. Eksperimen dan kontrolnya. Kemudian statistiknya kita cek. Nah, statistiknya itu pakai ini. Box M. Ini nanti pakai uji Bartlett ini namanya. Nanti kita di sana nanti kita bahas lagi ya. Oke. Di sini ya, statistik untuk homogenitas itu di sini, di box ini. Nah, continue, baru di-oke-kan. Nah, ini dia. Yang ini ya, kalau yang ini kan masih log determinannya dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari tingkat signifikansinya ini. Lebih dari 5% juga ya. Tapi dengan skor yang berbeda karena ini alat statistiknya berbeda ya, tidak sama dengan Levene tadi. Nah, di sini dapatnya 0,334, lebih besar lagi ya. Maka bisa dikatakan bahwa datanya signifikan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? No, alhamdulillah. Kita lanjut lagi, masih ada cara yang lain. Ini yang mungkin lebih menarik menurut saya, pakai statistik deskriptif statistik. Kemudian masuk ke eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini dependent list-nya di sini kita masukkan di hasil tes. Kemudian kelasnya masuk ke factor list gitu ya. Nah,
Di statistiknya deskriptif ya. Ini kan intervalnya 95% ya, 0,05 yang kita mau kan. Kemudian di optionnya oke, nggak usah. Di plotnya. Nah, di plotnya ini dia. Nah, kita bisa, kalau kemarin kan kita di sini, kalau di statistik deskriptif, kita bisa juga sekaligus penyajian datanya juga kita peroleh ya. Ini yang lagi nah, di sini kita bisa pilih histogram. Kalau mau histogramnya dimunculkan di sini bisa kita klik. Stem and leaf. Stem and leaf tadi apa kemarin tuh? Diagram batang daun. Aduh, sorry, itu yang lagi gedor-gedor itu apa itu? Di mute dulu dong. Nah, oke. Sudah. Nah, ini di sini kita bisa banyak hal yang bisa diminta ini ya. Jadi di plot tadi, ketika diklik plot, di sini ada stem and leaf, diagram batang daun. Kalau mau menyajikan dalam diagram batang daun, bisa diklik ini. Kalau mau histogramnya, bisa di sini. Nah, kemudian, nah ini dia. Untuk Lefene-test, nah ini dia, Lefene-test namanya. Homogenitas kan relatif test. Itu kita cetak biasanya non ya, nonnya masukkan ke power estimation di sini. Kemudian kalau mau menguji normalitas, di sini juga bisa. Ini dia. Normality plot with test. Nah, ini tes normalitasnya kita bisa centang juga. Kalau sudah kita klik continue. Nah, baru displaynya dua-duanya ya, statistik sama plotnya. Kita oke-kan. Nanti akan keluar banyak di sini. Karena banyak jadi agak lama dia, karena menggambar dulu dan macam-macam. Oke. Proses summary-nya ini dia data summary-nya. Kemudian, nah ini deskriptifnya disajikan dalam dua ya. Jadi ada kelas eksperimen, ini kelas kontrol. Mulai dari interval confidence-nya, diceritakan rata-ratanya berapa, dengan standar error-nya berapa, median, varian, simpangan bakunya, minimum, maksimum, range-nya pun dibuat di sini, semuanya ada. Ya. Jadi sangat jelas apa yang mau disajikan itu. Ini kalau cerita deskriptif seperti ini ya. Jadi maknanya jadi biar kelihatan. Di compare satu lagi yang kelas kontrolnya seperti ini. Nah, tadi kan normality test. Nah, ini sudah ada uji normalitasnya ya. Jadi kita sudah melakukan uji normalitas. Nah, kalau dilihat di sini, lihat di signifikan sini ya. Di sini dia menggunakan ada dua tesnya, Kolmogorov-Smirnov, satu lagi Shapiro-Wilks. Nah, dan hasilnya yang lagi di jalan-jalan, tolong suaranya dulu. Nah, kalau dia gunakan ini untuk normalitas nanti kita bahas. Nah, ini yang hasil homogenitas ini. Nah, homogenitasnya ini dia kan 0,085. Tapi di sini dia banyak dasarnya. Ini kan berdasarkan hasil rata-rata. Kalau dari median seperti ini. Kalau dari median dan apa ini? Jadi banyak di sini. Yang penting ini ya, yang based on mean ini ya. Min rata-rata, berdasarkan rata-rata ini dia. Hasil Levy statistiknya adalah 0,085, sama ya dengan yang awal tadi ya. Gitu. Terus, nah ini histogramnya yang terjadi seperti ini. Ini kelas eksperimen. Ya ini kelas ya dia kan untuk kelas eksperimen ini. Kalau dilihat ini normal nggak data distribusi datanya? Enggak ya, kelihatan. Terus untuk kelas kontrolnya. Nah, kemudian ini distribusinya dalam bentuk stem and leaf, mirip ya. Stem and leaf yang dibuat dengan histogram sama ini, mirip sekali. Nah, di sini kan yang ini dia. Oh, ini dia QQ plotnya, cantik sih, di sini datanya bagus sih. Seperti
Nah, ini box plotnya. Kalau dilihat dari box plotnya, ini lebih fokus mengerucut di sini. Ini agak jauh ya, jadi dia nampak-nampaknya nggak normal. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini untuk normalitas? Normalitas. Uji homogenitas. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nanti untuk SPSS-nya silakan diinstal dulu. Ya. Nah, ini ada uji Bartlett, tapi ini untuk uji manualnya sih ya. Uji Bartlett itu prosedurnya seperti ini. Nah, ini uji Bartlett. Jadi dia menggunakan tabel bantu ya. Jadi nanti misalkan sampelnya di sini ada berapa banyak. Ini kelasnya ya. Kemudian di sini sampel ke 1, 2 sampai ke K. Kemudian derajat kebebasannya kita cari SU kuadratnya. Ini rumusnya. Dan ini SI dikuadratin, ini dikali N-1-nya ya, seperti apa log normalnya dan seterusnya ya. Kemudian kita hitung nilai variannya, nilai B itu adalah ini, logaritma dari sigma N ini. Kemudian, aduh, itu yang lagi ribut dimatiin aja. Oke. Kemudian kita gunakan hipotesisnya. Nah, ini bisa banyak ya. Sebenarnya nggak harus 2 kelas. Kalau kita punya banyak kelas pun bisa langsung kita lakukan uji homogenitas. Dengan hipotesisnya seperti ini. Varian kelas pertama sama dengan varian kedua sama dengan seterusnya. Ini berarti maknanya adalah homogen ya. Tapi yang kedua, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, ini berarti tidak homogen gitu ya. Nah, dengan kriterianya ini pakai si kuadrat ini ya, dengan K jumlah kelasnya. K itu adalah jumlah kelas. Oke, ini ada contohnya. Ini sudah saya buatkan contohnya di sini. Misalkan ada, ini contohnya kecil aja, simple aja ya, 4. Cuman berapa kelas ini? Ada 4 kelas ya. Tapi nutup ini tulisannya. Kurang turun ke bawah ini. Sebentar. Misalkan kita diberikan ada 4 kelompok ini ya. Ada kelompok A, B, C, dan D gitu ya. Kemudian nggak usah banyak-banyak. Di sini jumlahnya ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, dan seterusnya begini. Dengan simpangan ini udah dihitung ya, variansinya sudah dihitung, masing-masing ini ada, sudah ada semuanya variansinya. Ya ini kenapa kok 20 beneran gitu? Ya pura-pura iya aja deh. Nah, untuk menghitung apakah ini homogen atau tidak, tahapannya itu yang pertama, kita uji hipotesisnya dulu. Kita buat pernyataan hipotesisnya seperti apa yang ini ya. Karena tadi 4 kelas berarti kan sigma 1 sama dengan sigma 2 dan seterusnya sampai sigma 4. Sedangkan HA-nya adalah sigma 1 tidak sama dengan seterusnya seperti ini. Nah, kita pilih signifikansinya adalah 5% gitu ya. Nah, setelah kita buat hipotesisnya, baru kita lakukan perhitungannya dengan bantuan tabel tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan, tadi kan kelasnya ada 4 ya. Kelas A, B, C, D gitu ya. Kelas A tadi kan 5 orang jumlahnya, makanya DK-nya adalah 5 kurang 1 gitu ya. Kelas B-nya juga 5, maka di sini 5 kurang 1 jadi 4. Yang ini 4 ya tadi, makanya DK-nya dari 3 kurang 1. SI kuadratnya kan variansinya tadi dihitung, udah dihitung tadi ya, sudah dihitung ini.
Atau kalau nggak ada ya tinggal dihitung variansi ya. Kan kita bisa tahu ya rumus variansi. Tinggal hitung masing-masing setiap kelasnya. Setelah itu dikalikan dengan derajat kebebasan. Dapatlah nilai baru, ya kan? Tapi nilainya kok segini ya, kayaknya ini nggak pas ini ya. Sama gitu. Sama, tapi ini kenapa kok ini segini? Pura-pura aja lah pas. Kok agak aneh nih hitungannya ya. Kemudian variansinya di logaritmakan, maka ketemu nilai ini. Ini nilai variansi setelah di logaritmakan. Nah, kemudian logaritma ini dikalikan dengan derajat kebebasan. Maka ketemu nilai ini. Ini dijumlahkan semua dapat 19,80. Yang DK dikali varian dijumlahkan semua dapat 37220. Dan jumlahnya ada 14. Ini ya. Oke, ini alat bantu kalau mau menggunakan uji Bartlett. Kalau kelasnya banyak biasanya lebih enak uji Bartlett ini ya. Nah, derajat kebebasannya untuk uji Bartlett ini, DK ini adalah, K itu adalah banyaknya kelas. Kan tadi ada 4 kelas yang banyaknya kelompok. Jadi ada 4 kelompok, dikurangin 1. Jadi 3. Kemudian signifikansinya adalah 0,05. Nah, baru kita hitung menggunakan C-square. Dengan derajat kebebasan 5%, dengan signifikansinya 5%, derajat kebebasannya 3 ya. Diperoleh angka ini. Ini si tabel ya. Sedangkan si hitungnya di sini tadi. Nah, ini perhitungan C-nya. Variansi total ya, ini S kuadrat itu total, berarti yang ini S kuadrat itu adalah 372,2 itu dibagi jumlah ini DK-nya. Berarti 26. Sedangkan B itu adalah jumlah total yang ini, 19,80 itu. Enggak ya. 26 ini dari mana ini? Tunggu. Oh, yang nilai ini ya tadi ya. S total dilogaritmakan dikali dengan derajat kebebasan. Itu B. Dapat 19 ini. Nah, sedangkan si hitung itu log 10 dikali 19,45 yang ini dikurangi 19,80 yang ini. Maka ketemulah 0,334 ini. Gitu ya. Tinggal 0,334 ini kita compare dengan hitung 7,81. Ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil maka H0 diterima. Artinya apa? Keempat data tadi distribusinya adalah bukan distribusinya ya. Variansinya homogen. Salah ini distribusi. Variansinya homogen. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pas? Halo? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, bagus. Kayaknya mantap-mantap semua ini. Nah, kalau tidak ada, saya masuk ke normalitas ini ya. Oke, untuk yang normalitas, uji normalitas beda dengan homogenitas ya. Kalau homogenitas itu apakah variansinya sama atau tidak. Sedangkan normalitas apa? Normalitas ini untuk menguji apakah datanya itu mengikuti distribusi normal. Ya, kita kemarin sudah membahas itu baik di statistik matematika maupun di sebelumnya sudah kita bahas tentang distribusi normal. Distribusi normal itu bentuknya kayak lonceng, gitu ya. Nah, makanya sebenarnya sebelum dilakukan uji normalitas, dari histogram saja kita bisa melihat apakah data kita itu distribusinya normal atau
tidak gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya. Ya. Nah. Jadi ini ya tadi pengantarnya sudah itu ya tentang normalitas dan sebagainya ya. Itu kan menjadi pentingnya dari situ. Kemudian tadi juga saya katakan dari histogram saja kita bisa melihat bahwa data itu normal atau tidak gitu ya. Coba kalau dibandingkan antara data merah dengan yang data ini nih, yang warna-warni dengan yang ini, histogram ini. Mana datanya yang lebih cenderung normal? Yang kanan, Pak. Yang kanan ya. Yang Ya, ini Pak. ya, yang putih ini ya, yang putih ini. Yang putih cenderung normal daripada yang warna-warni ya. Nah, Iya. makanya tadi nanti kalian kalau penelitiannya eksperimen, wajib itu menyajikan data dalam bentuk histogram. Jadi sebelum uji normalitas kalian sudah bisa kelihatan, wah dataku ternyata nggak normal, ini nampaknya nanti ini pasti akan itu dia ya. Tapi kalau datanya banyak ya, biasanya kalau datanya sedikit itu nggak kelihatan, walaupun dia berantakan, nanti diuji kadang-kadang normal juga gitu ya. Karena terlalu sedikitnya data. Makanya jangan kurang datanya. Dalam penelitian kalau beberapa buku merujuknya adalah 30 ya, yang di indikatornya ya. Jadi kalau bisa di atas 30 datanya. Kalau di bawah 30 itu masuk dikategorikan sedikit, kecil gitu ya. Oke. Jadi kelihatan di situ ya. Nah, kalau di sini nih, ini yang tadi ya, enggak ya. Eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Dalam ini kalau tadi sajian dalam bentuk grafik, kita bisa melihat mana yang lebih bagus gitu ya. Ini lebih normal cenderungnya daripada ini dan seterusnya. Kalau yang di sini nih gimana ini? Apa yang bisa kita lihat dari sini nih? Kalau di sini nggak bisa kelihatan ya. Cuman kita bisa mana yang nampaknya lebih baik gitu ya. Kalau dari statistik deskriptif itu mana yang lebih baik? Eksperimen 1 atau eksperimen 2 ini? Halo? Manakah yang lebih baik? Eksperimen? Eksperimen 2. Eksperimen 2 ya. Kita lihat dari mananya itu? Dari simpangan rata dan simpangan baku. Angkanya Simpangan rata-rata. Mana simpangan rata-rata? Itu rata-rata itu Pak. Oh, Itu mulutnya Pak. Sorry. Dari rata-rata sama simpangan bakunya ya. Di situ Ya, walaupun rata-ratanya 68 lebih kecil daripada 72, tapi simpangan bakunya itu kecil 7,2. Artinya apa? 68 ini bisa kita katakan merepresentasikan 69 siswanya kan gitu dia ya. Karena rentangnya terlalu sedikit di sini. Sedangkan yang di 72 ini karena simpangan bakunya besar, belum bisa kita katakan merepresentasikan nilai keseluruhan siswa gitu. Ya. Ya kan? Nah, itu dari sajian eksperimen dari statistik deskriptif saja ya. Itu belum nanti uji statistik dan bla 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 lain lagi ceritanya. Bisa jadi nanti eksperimen 1 lebih baik daripada eksperimen 2 gitu ya. Belum tahu kita kan itu dia. Itu kan perlu didata lagi perdetailannya seperti apa setiap distribusinya gitu. Nah, ini cuman mengcompare dari statistik deskriptif. Kita harus bisa memaknai itu. Nah, ini yang distribusi normal ya. Jadi distribusi normal ini yang kita bahas hari ini, yang kali ini ya. Normal itu seperti ini. Jadi dalam dunia pendidikan banyak sekali yang kita bahas itu adalah harus normal gitu ya. Ya, dalam dunia pendidikan memang distribusinya harapannya harusnya normal ya. Normalnya ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Yang paling banyak ya di tengah-tengah gitu ya. Yang rata-rata di sini kan itu dia. Yang tinggi sekali harusnya sedikit, yang nggak lulus sedikit itu normal gitu ya. Kalau lulus semuanya itu jadinya nggak normal. Tapi kalau di Indonesia semuanya pengen lulus ya kan. 100%. Jadi kalau sekolah dulu ya, itu dulu ya masa-masa UN dulu kalau ada sekolah lulus 100% bangga sekali gitu ya kan.
Padahal kalau secara Sekarang udah biasa aja, Pak. udah biasa aja. Dulu waktu masih UN pertama-tama kan banyak yang nggak lulus. Begitu ada tahun depannya mulailah model-model entah nggak tahu lah sistemnya. Akhirnya Cheating, Pak. ya gitulah. Padahal lulus 100% itu bukan kebanggaan ya. Secara statistik itu tidak normal kan? Jadi ya. Oke, yang kedua ya, ini ya normal baku atau uji normalitas itu kita pengen menguji apakah data kita itu normal atau tidak. Normal itu nanti basic dasarnya nanti adalah ke normal baku. Normal baku itu yang merah ini ya. Jadi ini ada 4 grafik, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Keempatnya ini semuanya adalah distribusi normal. Ya, cuman beda dari sisi variansinya sama rata-ratanya gitu ya. Kalau yang merah, kuning dan biru, oranye ya, sorry, merah, oranye dan biru, ini jelas dia satu atap. Rata-ratanya sama semuanya ya, makanya di situ semua. Tapi dia penyebarannya yang berbeda, maka variansinya yang beda-beda. Kan itu dia ya. Sedangkan yang hijau, ya ini rata-ratanya di sebelah kiri, berarti negatif di sini kalau di sini ya. Dan variansinya juga berbeda. Dan semuanya ini normal. Nah, data kita apapun bentuknya, dimanapun posisinya, distribusinya, harapannya itu seperti ini grafiknya. Kalau mirip persis ini nggak mungkin ya. Biasanya kan ya tadi kecenderungannya menuju normal. Kayak tadi yang di awal tadi histogram tadi kan terlihat gitu ya. Kalau mulus persis seperti ini jarang itu terjadi. Yang terjadi adalah ya beragam, tapi di situ ada kecenderungan gitu ya. Oke. Normal baku sudah pernah kita bahas, yaitu menggunakan Z, X kurang mu per sigma ini ya. Nah, normal baku itu ya dari data kita biasa, kita transformasi ke bentuk normal baku. Yang merah tadi nih grafiknya. Jadi data kita itu kita transformasi ke sini. Sehingga kita bisa memperlakukan data kita itu dengan mudah kalau dengan normal baku. Karena statistik normal bakunya sudah banyak yang menghitung gitu ya. Oke. Terus bagaimana cara menguji normalitas? Banyak sekali untuk uji normalitas itu ya. Ada statistik yang bisa kita pakai, ada chi-square, kemudian Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Ilifos, Charcot-Bera. Yang paling kalau dulu masih ingat mungkin nggak yang eksperimen. Kalau saya dulu S1 itu selalu diarahkan ke Lilliefors gitu ya, belum kenal yang namanya SPSS dulu, ngitung manual gitu ya. Pelajarinya juga merenik karena Ya, Pak. buku yang kita pakai dulu pakai bukunya orang pertanian, Sujana ya. Sujana itu basicnya pertanian. Ya sama aja sih sebenarnya, cuman cara penyajiannya, cara menyampaikan bukunya itu yang berbeda dengan orang pendidikan gitu ya. Kadang-kadang kita orang pendidikan kesulitan memahaminya. Nah, tapi itu tidak satu-satunya alat uji statistik untuk uji normalitas. Banyak sekali. Kalau kita pakai SPSS, banyak yang dipakai itu adalah KS sama Shapiro-Wilk. Tadi udah kita sebutin, kita tunjukkan ya. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk atau menggunakan chi-square gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini akan kita bahas beberapa metode secara manual. Jadi walaupun ada alat statistik, saya sih maunya kalian juga paham cara hitungan manualnya gitu ya. Jangan ya karena manual inilah yang kalian nanti bisa paham hitungan SPSS maknanya. Kalau kalian nggak ngerti manualnya, begitu muncul SPSS ada tabel-tabel, memaknainya bingung itu apa maksudnya. Nah, jadi padahal yang penting itu adalah maknanya, bukan hasil keluarnya itu. Kalau hanya keluar saja namanya juga alat SPSS. Kalian masukin angka sembarang apapun, kalian klik-klik oke ya keluar juga kan itu dia kan. Cuman yang lebih penting dari itu adalah memaknainya gitu. Apa makna dari semua itu? Itu yang harus kita bahas, harus kita pelajari di sini gitu ya. Oke. Nah,
alat uji statistik ini beda-beda ya hasilnya ya. Jadi setiap data memiliki menghasilkan nilai yang berbeda. Kadang-kadang menggunakan statistik A dia hasilnya diterima, mungkin di hasil B dia ditolak, bisa jadi. Gitu ya. Itu harus ya harus dipelajari. Kasih ini 6 bulat satu orang angin enggak juga Oke, yang pertama ini adalah uji ini chi-square bacanya benar nggak ya? Kayaknya bukan chi-square deh, lupa saya. Chi-square. Oke, untuk menghitung normalitas itu ini dia rumusnya ya, bahwa O indeks itu adalah nilai observasi dikurangi dengan nilai harapan. Dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan. Itu dia ya. Itu apa itu nilai harapan? Nilai harapan itu ya nilai peluangnya yang kita maunya seperti apa. Kalau dia normal itu berarti peluangnya seperti apa, harapannya harusnya berapa. Kalau observasi itu nilai yang sebenarnya. Itu dia ya. Terus datanya ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi interval. Ya kan? P itu peluang ya. Jadi nilai harapan itu ini dia. Jadi luas interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan dengan N. Jadi peluangnya dikali dengan N maksudnya itu ya. Sedangkan itu adalah banyaknya data kita ya, total frekuensi kita gitu ya. Oke. Paham itu? Enggak, alhamdulillah. Nanti kita lihat contohnya. Jadi datanya harus dalam bentuk deskripsi frekuensi. Kemudian, nah, chi-square ini biasanya cocok untuk data yang sangat banyak. Karena tabel frekuensi itu kan untuk yang data besar ya. Kalau datanya sedikit mah nggak perlu dibikin tabel frekuensi. Malah nanti jadi aneh. Soalnya terlalu sedikit. Nanti grafiknya nggak normal. Nah, kriterianya ini juga sama ya. Bahwa si hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Sedangkan si chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. H0 diterima berarti datanya homogen gitu ya. Homogen. Normal ya, distribusinya normal. Itu dia maknanya. Nah, ini contohnya. Ini saya buat contohnya sudah ada di situ. Misalkan ini adalah hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang sudah dirangkum dalam bentuk tabel. Ya. Di sini total yang dites ada berapa orang? 100 orang ya. Dari 100 ini intervalnya di sini dibuat dari 40 sampai 44, 45, 49 dan seterusnya sampai 77. Seperti ini distribusinya. Nah, pertanyaannya apakah distribusinya normal atau tidak? Nah, di sini standar deviasi dan rata-ratanya sudah dihitung. Rata-ratanya 57,8, standar deviasinya adalah 8,09 gitu ya. Nah, untuk menghitung apakah dia normal atau tidak, kita gunakan tabel bantu yang seperti ini. Intervalnya tadi kita bikin batas kelasnya ya. Yang tadi di sini kan 40 sampai 44, berarti di sini kita punya batasnya 39,5 sampai 44,5 ya. Batas atas, batas bawah tahu ya? Udah tahu semua lah, apalagi Pak Nurdiono, pegangan dia ini, Pak. Nah, kemudian interval kelas ini dari 39,5 sampai 44,5 ini kita normal bakukan nilainya. Kita itu menggunakan normal baku. Udah kita paham ini ya. Jadi X itu adalah 39,5, X bar tadi rata-ratanya, kemudian S itu adalah bukan 39, 40 ya, nilai bawah ya, batas bawah ya. Kemudian S adalah simpangan bakunya. Nah, dihitung seperti itu semuanya, jadi diperolehlah angka ini. Sama juga yang di sini. Sehingga ini adalah konversi dari batas kelas ini. Yang intervalnya dari 40 sampai 44, maka dalam distribusi normal baku, intervalnya itu menjadi minus 2,2 sampai minus 1,71. Gitu. Nah,
pada interval ini berapa peluangnya, itu yang kita hitung. Nah, menghitung peluang ini kita gunakan tabel Z atau bisa menggunakan GeoGebra pun boleh. Nah, dapatnya ini 0,0317. Gimana cara mendapatkan ini? Dilihat dari angka ini. Ngerti kan ini yang saya bilangkan ini? Ya pura-pura ngerti lah, nggak ngerti nanti diulang-ulang lagi dah. Nah, ini ngitungnya di sini nih. Kita ambil ke distribusi normal. Sebentar, kita pilih distribusi normal dulu. Loadingnya lama. Ini pakai GeoGebra aja saya ya. Supaya lebih mudah, nggak ribet ngitungnya. Kalau pakai GeoGebra cepat nanti kita perhitungannya. Karena nilainya langsung dapat di sini ya. Nah, ini normal baku. Ini kan mu-nya 0, variansinya 1 ya. Nah, untuk tadi kan di interval berarti ini kan. Nah, kita masukkan tadi di sini. Minus 2,20 sampai tadi berapa? Minus 1,71 ya. Berapa tadi? Oh iya, minus 2,20 sampai minus 1,71. Nah, itu kita peroleh berapa nilainya? Nah, ini dia kita dapatnya. 0,0297. Oh, salah hitungannya yang tadi. Jadi peluangnya adalah berapa tadi? Jadi lupa. 297. Oke. Berarti PI ini adalah 0,0297 di sini harusnya. Kok salah ya hitungannya ya? Oke. Kemudian OI itu kan observasi lapangannya ada berapa? Pada interval ini kan 7 tadi ya. Nah, baru 7 dengan 0,0297 ini dikalikan. Dapatlah ini, nilai ini. 3,17 ini. Gitu ya. Nah, C-square-nya kita gunakan rumusnya tadi. Yang ini. Mana tadi ya? Oh, sudah ada di sini kayaknya C-square-nya ya. Nah, ini kita hitung menggunakan rumus C-square tadi. Mana C-square? Ini dia ya. Jadi 7, OI-nya kan 7, dikurangi E, dikuadratin dibagi EI-nya lagi. Maka ketemu nilainya itu. Nggak ada di sini kita hitungnya. C-square-nya, oh ditambah aja. Jadi di situ C-square itu berarti dia gini. Perhitungan C-square-nya itu sebentar. Ada nggak C sini? C square. Nggak ada, berarti di calculator. Ini dia. C square itu dia dihitung sama dengan buka kurung 7 dikurangin 3,17 kuadrat baru dibagi 3,17. Ini ya, baru sama dengan itu dia 4,627. Gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Yang ini juga gitu dihitung semuanya. Setelah kita peroleh semuanya, maka Cihitung itu adalah jumlah keseluruhan ini. Ini dijumlahkan semuanya, dapat 11,67 ini adalah Cihitung. C-square hitung. Jadi kita dapati C-square hitungnya itu dari jumlah keseluruhan. Warnanya kenapa hitam ini? Kita warnain putih juga. Nah, itu dia ya. Nah, baru kita compare dengan tabel. C-square tabel dengan signifikansi 5%. Gitu ya.
Nah, jadi untuk C-square-nya itu dia derajat kebebasan itu kan dia diperoleh dari banyaknya kelas. Tadi banyak kelasnya 7 ya. Dikurangin 1. Berarti ada banyak 6. Nah, jadi 0,05 dengan derajat kebebasan 6, si tabelnya dapat sekian. Ini pakai tabel atau bisa juga kita hitung pakai GeoGebra juga bisa. C square, kita ambil C square, ini C square. Kemudian, nah derajat kebebasannya 6, itunya 0,05. Nilainya di sini 0,05 ya. Kok nggak itu? Sorry. Oke, kita masukkan di sini 0,05. Oke, nah ketemu dia. Jadi nilainya ini dia 12,592. Nah, di sini ya 12,592 ini di sini jadinya. Nah, kita compare tadi 11,627 dengan 12,592, lebih kecil kan? Nah, berarti A0 diterima. Artinya apa? Data berasal dari distribusi normal. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pas? Halo? Pas, Pak. Mantap. Kemudian ada juga perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov sedikit berbeda. Ini misalkan contohnya datanya seperti ini ya, data tunggal di sini. Kemudian kita mau coba cek apakah dia normal atau tidak distribusinya. Di sini datanya sudah diketahui rata-ratanya 68,5, simpangan bakunya 12,08. Kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ya polanya sama seperti ini ya. Nah, dia menggunakan tabel di sini, tabel bantunya. Di sini pertama ini adalah datanya. Tadi datanya ada 20. Ini di data satu tunggal seperti ini. KS itu biasanya tunggal. Kemudian FX itu adalah frekuensinya. Yang 45 berapa banyak? Cuman 1 tadi ya. Yang 50 ada berapa? Ada 2 gitu ya. Yang 55 ada 3. Bukan, sorry. Ini adalah urutannya frekuensi kumulatif. Ini adalah data pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk yang 456 kan sama semua ini. Ya kan? Maka nggak ada 45-nya, langsung 6 urutannya. Karena ada yang kembar. Jadi ini frekuensi kumulatifnya. Sedangkan 63 ini data ke-7, 8, 9. Maka di sini yang dimunculkan adalah 9. Jadi dijumlahin terus sampai dapat 20 di sini. Tapi dia digabungin seperti ini. Ada yang kembar. 68-nya ada 3. Berarti ini kan data ke 10, 11, 12. Maka yang ditulis adalah 12 di sini. Nah, yang satu-satu ya langsung aja. 14, ini terus 15, 16. Ini 2 kali berarti ya 2 kali dihitung 18. Jadi sampai 20. Untuk apa ini? Ya nanti ada perhitungannya. Kemudian nilai Z. Z ini setiap nilainya ini dihitung nilai Z-nya. Nilai baku. Yang udah tahu ya. X dikurangi X bar dibagi simpangan baku tadi kan. Ini dia ya. Jadi contoh pertama, 45 kurangi rata-rata dibagi simpangan bakunya, dapat sekian. Itu masuk ke sini semuanya. Begitu. Ini untuk 63 ini kan, dapat sekian. Seterusnya sampai yang 92. Nah, Fn, apa itu Fn? Fn itu adalah peluangnya dari Fx ini. Jadi Fx ini adalah 1 dibagi 20. 0,05. Yang 50 ini kan frekuensi kumulatifnya 2, berarti 2 dibagi 20. Gitu ya, 0,1. Ini 3. Jadi dari sini 6 bagi 20, ini dia. 9 bagi 20, 12 bagi 20, terusnya gitu sampai 20 bagi 20 dapat 1 di sini ya. Ini peluang di sini Fn itu. Sudah? Nah, sedangkan Fs itu adalah nilai Z-nya untuk ini. Paham nggak itu ya?
Bisa pakai tabel atau bisa menggunakan GeoGebra. Jadi kan ini nilai Z-nya kita hitung dari sini nih. Kalau pakai berapa ini nilainya? 1859 minus ya, minus 1,89. Itu dari sini nih. Kita ambil distribusi normal, kemudian lebih kecil yang ini ya. Terus ini kita masukin di sini tadi. Minus 1,85. Iya. 9. Betul gitu? Oh, ada 9-nya. Ya, ada 9-nya, Pak. Jadi kalau di sini nilai peluang ya, jadi nilai peluangnya. Nah, jadi untuk Z-nya minus 1,859, nilai peluangnya adalah 0,0315. Nah, itu dimasukkan semuanya di situ satu-satu. 0,0315 gitu ya. Nah, ini juga untuk yang nilai peluangnya Z-nya, ini kok ke situ, Ctrl Z. Oke. Untuk nilai peluang yang min 1,46 ini dia dan seterusnya sampai yang terakhir untuk peluang 1 berapa? 9679. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita hitung mutlaknya antara Fs dengan Fn ini. Selisihnya tapi dimutlakkan ya. Nilai mutlaknya kita cari setiap nilai ini baru nanti kita cari nilai tertingginya. Dari semua nilai ini, yang tertinggi adalah ini ya, di tengah ini ya. Ini adalah nilai paling tinggi. Nah, 0,1182. Ini adalah nilai D, yaitu maksimum dari Fn ini. Apa itu D tadi di sebelumnya? Rumus Kolmogorov-Smirnov ini tadi. Ini dia D. Kita udah ketemu nilai maksimum KS-nya. Jadi nilai Kolmogorov-Smirnovnya KS hitungnya ketemu ini dia ya. Tadi kalau di situ tadi udah ketemu yang tadi. D tadi itu adalah nilai KS. Nah, itu dia. Selanjutnya apa? Baru kita nilai hitung signifikansinya. Nilai KS-nya 0,05 untuk N-nya 20 kan datanya 20 ya. Nah, ini pakai tabel. Ada tabel Kolmogorov-Smirnov 0,352 gitu ya. Nah, sedangkan kita 0,1182 lebih kecil dari 352 berarti H0 diterima. Gitu ya. Nah, kesimpulannya sama, berarti distribusinya normal. Begitu. Oke, ini kalau pakai Kolmogorov-Smirnov. Ada pakai Sapirowicz. Lumayan juga. Ini rumus Sapirowicz. Saya mungkin lebih langsung ke praktiknya aja ya. Ini rumusnya. Jadi ada 1/D. Kemudian sigma AI dikali XNI plus 1 kali XI apalah ini. Pokoknya kita ke praktiknya aja supaya kalian lebih paham. Ini datanya tadi. Ini kayaknya data yang sama ya. Data yang sama dengan rumus uji Kolmogorov-Smirnov. Tapi kita coba itu menggunakan Sapirowicz gitu ya. Nah, ya biasa ya polanya yang kalau menghitung cari hipotesisnya dulu, kemudian tentukan level signifikansinya, baru kita buat tabel bantu. Nah, apa tabel bantunya? Tabel bantunya di sini adalah pertama nomor urut dulu tadi, dari 1 sampai 20. Ya. Nah, setelah itu kita urutkan angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Setelah dapat semuanya itu, baru kita hitung dengan rata-ratanya. Berarti 45 dikurangi rata-rata dikuadratin. Ketemu semuanya ini, jumlah totalnya itulah D. Ya. Sini ketemunya 30,37. Jadi setiap data dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ini ketemunya. Oke. Jumlahkan, nah jumlahnya itulah skor nilai D tadi. Kemudian kita lanjutkan tabel bantu selanjutnya menghitung. Nah, datanya itu dibagi 2 yang diurutkan tadi. Dari 45 sampai nilai tengah-tengahnya, baru yang separuhnya lagi dibalik. Dari yang terbesar 92 sampai yang ke bawah. Dibalik ini ya posisinya ya.
Nah, setelah itu kita cari selisihnya. Ya, kita cari selisihnya. Berarti ini kan 92, ini kan N-1 tambah 1 ya. Berarti yang paling besar dikurangi yang kecil ini ya. Berarti 92 dikurangi 45, 47 gitu ya. 90 kurangi 50, 40 dan seterusnya. Ini selisihnya sampai di sini karena 68 jadi 0 ya. Nah, AI ini data baku ini sudah ada, agak repot memang kalau Sapirowik. Ini data baku dari Sapirowik. Angka baku. Ini di tabelnya sudah ada. Kalau kita punya data sebanyak 10, maka angkanya ini yang dipakai gitu ya. Sudah ada tabel fix bakunya di sana. Kalau datanya ada 20, nanti ada urutannya peluangnya lagi sendiri gitu ya. Ini sudah ada baku di Sapirowik. Nanti kalau di buku-buku statistik ada itu tabel nilai AI, indeksnya gitu ya. Nah, ini sudah difikan, kita tinggal pakai saja. Baru dikalikan dengan nilai 47 ini. Dikali 0,4, 40 kali 0,3 dan seterusnya, ketemulah nilai ini dijumlahkan. Nah, baru kita perlu nilai T-hitung Sapirowiknya nanti. Kita dapatkan T3 istilah dia di sini. Jadi seper D tadi dikali, inilah dia yang tadi sigma dan macam-macamnya itu. 54,9 dikuadratin dibagi 30,37. Ketemulah 0,9727. Gitu ya. Selanjutnya kita hitung N-nya, derajat signifikansinya 20. Kita gunakan Sapirowik tabel. Ya, dengan Sapirowik tabelnya nanti ketemu nilainya. Ini dia. Dan bisa kita simpulkan sama. Pola kesimpulannya sama ya, cuman cara perhitungannya berbeda. Dan sama-sama normal ya, tapi dengan skor yang berbeda. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Pas? Nah, kalau uji normalitas ini untuk satu data ya, bukan dua data ya. Tapi tadi dengan kalau yang data kita yang pertama pakai SPS tadi, itu bisa kita hitung ya dengan ini tadi kan sekaligus dua-duanya juga bisa ini ya. Dua kelompok tadi ya, eksperimen kontrol. Nah, ini ada data Kolmogorov-Smirnov, yang ini data Sapirowik. Nah, diperoleh nilainya seperti ini. Nah, yang data ini kita coba hitung ya. Yang dari contoh tadi kita lihat coba perhitungan statistiknya seperti apa kalau kita gunakan SPSS. Yang ini tadi angka ini. Aduh, ngitungnya ini gimana masukinnya ini? Bisa di-copy nggak ini ya? Oh, yang diurutkan aja tadi, mana yang diurutkan supaya enak. Ini aja. Sebentar ya. Kita coba tes menggunakan SPSS. Apa hasilnya? Kita mau di variabel mana ya? Ini pakai SPSS. Ini mungkin kemampuan pemecahan masalah matematis, gitu ya. Oke, numerik sudah. Nilainya bisa di-copy nggak ya dari sini? Coba, mudah-mudahan bisa di-copy. Ctrl C. Loading dulu lama. Mudah-mudahan bisa. Kalau enggak ya terpaksa kita hitung manual. Kita inputnya manual. Ctrl V mau enggak? Pastanya enggak aktif. Ya udahlah. Dihitung dulu. Kita input manual aja ya. Coba. Angkanya 45, 50, 55. Enggak hafal aku modelnya. Coba kalian hafalin bisa enggak? 45, 50, 55, 60-nya 3 kali kayaknya tadi. Oke. Kita lihat. 1, 2, 3. 63-nya 1, 2, 3. 3 lagi. 68-nya 3. 63, 68. Kita input lagi ya. Salah. 63. 63, 63. 68, 68, 68. 72. Nah, terus berapa lagi? 72-nya berapa kali? 72, 2 kali, Pak.
Nah, terus 75, hmm, 80, 80, 22 kali sampai 20. 90, 92 ya? 86, Oh, ada 86. 86 90, baru 92 ya Pak. oke, 90, 92. Oke, ini kita coba hitung normalitasnya ya. Pakai deskripsi statistik tadi udah ada di situ. Pakai deskripsi statistik bisa. Ntar ini kita keluarin dulu. Kelas-kelas dulu. Normalitas protes, histogramnya kita pakai. Continue. Statistiknya ini deskriptifnya aja, nggak apa-apa. Oke. Masih loading nampaknya ya. Oke, udah keluar ini ya hasil tes. Datanya, loh, N-nya 44. Kok 44 orang? Salah ini. Tunggu. Kok jadi 44 tuh salah masukin apa? Saya double ya? Kayaknya double saya enggak. Sebentar saya lihat dulu. Kenapa kok jadi banyak sekali? Enggak kan? Cuman 20 kan? Itu kenapa N-nya jadi 44? Atau saya hapus dulu ini ya, output yang lama ini. Karena ini ketemunya kok jadinya 44 ini kita. Oh. Bentar. Analyze, dieksplor kan, ya faktornya memang nggak ada sih itu, tapi kan sebenarnya nggak apa-apa. Salah di sini kayaknya nggak mau dia pakai itu. Kita gunakan ini aja. Parametric test. Dia sampel. Kita pakai ini ya. Tunggu, salah tadi. Sebentar. Untuk Kormogorov-Smirnov itu kita langsung aja ke sini. Ada non parametric test, kemudian di sini sudah ada. Nah, sampel KS itu Kormogorov-Smirnov. Kita pilih ini, kita masukkan opsinya apa saja di sini. Kalau mau deskriptifnya kita tambahkan deskriptifnya. Nah, di sini ada pilihannya. Tes distribusinya normal, Poisson, eksponensial, uniform. Kita maunya ke normal, maka diokekan. Nah, ini distribusi normalnya ketemu ya. Oke. Nah, parameternya ini menggunakan Kormogorov-Smirnov. Ketemu skornya di sini nih. T
T-testnya 0,118 di sini dia. Nah, ini sama nilainya dengan yang kita hitung tadi. Kalau kita besarin mau nggak ini? Nah, ini dia. T-test Kolmogorov-nya adalah 0,118. Ya. 118 itu kalau dihitungan KS kita tadi yang Kolmogorov-Smirnov di sini kita lihatkan lagi ya. Yang KS dulu. Nah, di Kolmogorov-Smirnov tidak kita tadi ketemu juga ini kan 0,1182 kan. Nah, ini kalau hitungan manual tadi ya, kalau kita menggunakan SPSS juga harus sama. Nah, ini tadi hitungan SPSS-nya kita peroleh. Nah, ini dia nilainya 0,1182. Kalau kita gunakan signifikansi, nah ini dia nilainya 0,2. Lebih besar dari 5% kan? Nah, di sini ada keterangan indeksnya CD. C itu Lilliefors Significant Correction. Nah, jadi ini juga sama dengan correction signifikansi Lilliefors, uji Lilliefors ya, jadi mirip dengan Lilliefors. 0,118 dia. Jadi sama ya kalau kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Menggunakan SPS. Kita coba ujikan lagi dengan non parametriknya apalagi di sini. C-square ini kita gunakan C-square. Kalau yang ini ya tadi datanya, apa lihat optionnya, cuma deskriptifnya nggak usah, udah ada di atas tadi ya, saya okekan aja langsung. Nah ini menggunakan uji C-square kita peroleh, nah ini skor C-square-nya 5,2200, 12 sel, oh dia dibikin dalam bentuk 12 sel. Kayaknya kalau ini harus dibikin beda ya, tadi kita nggak 12 ya, cuma 7 ya, pasti beda hasilnya. Karena Kolmogorov-Smirnov, kalau Kolmogorov-Smirnov datanya nggak boleh tunggal sih nampaknya, kita harus membuat interval di sini, kita tunggal tadi ya, jadi makanya dia dibikin kelompok sendiri seperti ini. Kolmogorov, C-square. Yang satu lagi, ada nggak ya di SPSS ini yang uji apa tadi Sapirowicz tadi itu munculnya dari apa namanya, nggak ada di sini tadi, tapi dia nggak mau tadi ya, non parametric test. Ini binomial runs. Sapirowicz tadi munculnya di sana. Coba di statistik ini ada nggak ya? Kalau tadi di explore sini dia ya. Ini nggak usah. Kita gunakan plotnya ini. Oke, continue. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini bisa ini ya pakai Sapirowicz-nya. Nah, ini dia nilai kalau Sapirowicz-nya nilai statistiknya 0,973. Nah, ini kalau Kolmogorov-Smirnov 0,118. Nah, kalau kita lihat hitungan manual kita tadi, Bapak bayar juga itu. apa Pak Nurjono? Ono ini Pak dosennya jelasin nggak didengerin, mentang-mentang udah pegangannya. Bukan loh Pak ada tamu. Bentar. Oke, mana tadi ya? Ini kita lagi mencocokkan apakah sama nilainya, ternyata sama ya. Nah untuk hitungannya kita peroleh mana sih, Rek? Nah, ini dia. Kalau pakai Sapirowicz kita ketemunya 0,9727. Kalau menggunakan statistik SPSS harus sama sih. Kalau beda paling sedikit lah harusnya. Nah, 973 ya, 27 dibulatkan jadi 3, sama ya. Nah, seperti itu. Signifikansinya tinggi sekali, 0,81. Ya, 81%. Makanya dia distribusinya normal gitu ya.
Nah, kalau dihistogramkan seperti ini bentuknya ya, jelas ini normal ya, udah kelihatan dia mendekati normal ya. Kemudian ini dalam bentuk ininya. Oke. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan mungkin di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pas, alhamdulillah. Halo, ada yang mau bertanya? Pak Nurdiono mau tanya? Ainur? Masih pas, Pak. Oh, udah selesai kok masih pas loh. Kapan lagi kita lanjutnya? Pas saja dari tadi. Pas sesuai jawaban Bapak. Oke, kalau gitu minggu depan ini tugasnya ya. Dikumpulkan lagi. Jangan nggak dikumpulkan. Ini yang tugas pertama itu belum kelar juga? Udah, saya udah ngumpul, Pak Tinggal ngumpul Pak. Pak Nurdiono sumbernya Pak. Oh iya. Berarti aku ngecek yang cukup Pak Nurdiono aja lah ya. Nggak usah yang lain. Bermalah petaka, Pak. Jangan lah Pak. Lah kan sama sumbernya dari situ. Jadi kalau di situ nilainya berapa berarti yang lainnya sama lah segitu gitu ya. Tinggal dikurangi Enggak, satu-satu. Enggak Pak. Bercanda lo tadi. Sama, Bercanda. Oke. Kemudian untuk minggu depan ini tugasnya sudah ada di sini. Tapi ini kan nggak bisa untuk menghitung homogenitas ya. Ini datanya berapa sih? Saya minta dibikin datanya ditambah satu lagi. Jadi kan kalau Jadi kami yang buat data ya Pak. Oh nggak usah deh kalau gitu ditambah aja lah. Oke, ini soalnya satu ini saja deh. Coba silakan ini datanya. Saya mau ini diuji apakah distribusinya normal atau tidak, ya. Diuji normal atau tidak. Saya maunya dihitung menggunakan 3 cara ini. Menggunakan chi-square, Kolmogorov-Smirnov, sama Sapir-Whorf. Kalau ingat chi-square ini datanya harus dibuat dalam tabel frekuensi. Ya, buat dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian lakukan perhitungan. Tapi saya minta ujiannya ini adalah diujinya adalah manual. Nanti dikerjain secara manual baru dicocokkan dengan apa namanya SPSS. Ada Pak. Apa? SPSS-nya nggak ada, soalnya laptopnya lagi rusak. Oh, yang rusak kan laptopnya bukan SPSS-nya. Iya, maksudnya sama aku Pak. Ya artinya gini, kalau memang nggak ada SPSS-nya nggak apa-apa. Jadi makanya tugasnya ini dihitung manual. Saya maunya dihitung manual. Ya, itu manual aja lah ya Pak ya. Nah, kalau yang sudah ada SPSS-nya ditambahkan tabel perhitungan menggunakan SPSS untuk compare ya, komparasinya tadi apakah jawabannya sama atau tidak gitu loh. Paham? Itu ya. Pak. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau memang bisa ditambahin kayak tadi nih ya. Jadi di sini kan, nah ini kan hitungan Kolmogorov-Smirnov manual dengan SPSS sama gitu ya. Ini kan 0,118. Nah inilah 0,18 itu dari mana? Kita bisa paham maknanya dari sini nih. Kan itu dia. Dari hitungan manualnya ini gitu kan. Nah kalau yang ini tadi dengan apa? Sapir-Whorf juga gitu kan kita bisa melihat gitu ya. Dia dapatnya dari mana kan itu dia. Oke. Ada Pak, kalau jenis penelitiannya kualitatif berarti nggak pakai SPSS kan Pak? Ya enggak lah. Kamu mau ngitung apanya dari situ? Ya. Cuman kan kamu sebagai calon magister di bidang pendidikan matematika, kamu nanti kan ya kedepannya kan saya kan di sini kita mau membangun kalian sebagai dosen ya, paling setidaknya menjadi dosen gitu. Nanti kedepannya kan juga pasti membimbing. Nah, membimbing kan jangan selalu memaksakan diri kita kan, oh saya nggak suka kuantitatif, nggak bisa kayak seperti itu. Jadi baik kuantitatif, kualitatif kita sebagai peneliti harus tahu semuanya gitu ya. Jangan dibatasi. Gitu ya.
Nanti ternyata jangan-jangan dapat jatah mata kuliahnya adalah statistika pendidikan. Ya kan ngajarin ini dong. Iya ya. Makanya Amin. mau nggak mau kita harus belajar gitu ya, jangan tidak belajar gitu ya. Ini untuk soal keduanya yang mau di-compare, aduh, buat sendiri aja kali ya. Gini aja. Buat data random 3 kelas. Ya. Mak banyak, Pak. Kan ini uji homogenitas saja ya. Silakan diuji homogenitas. Kalau ini nggak harus Pakai Excel. Silakan dia diuji homogenitasnya ya. Masing-masing terdiri dari berapa kita bikin ya? 25 siswa. 20 siswa. Oh, 20 siswa. Kemudian 25 siswa dan 30 27. Oke, kita bikin 30 siswa ya. Kemudian uji hipotesisnya. Uji homogenitasnya. Homogenitas. H0. Ya. Oke. Bukan H0. H0 itu hipotesis. Hipotesis. AO. Oke. Ini ya. Soalnya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Baik.